Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Alif Syadu Masbala. Perkenalkan, saya mahasiswa dari UM Surabaya. Saya akan mensimulasikan dan mempresentasikan cara pembuatan di Proteus, Arduino, dan juga LabVIEW topi dengan sensor ultrasonik dan dilengkapi buzzer. Cara kerjanya kita buka Proteus dulu. Kita kenalkan terlebih dahulu kaki buzzer nanti ada di pin 3, ultrasonik ada di pertama dari pin 7 dan 6 untuk track pin dan echo pin, dan juga yang kedua ultrasonik yang kedua ada di kaki 9 dan 8 untuk track pin dan echo pin. Lalu kita kenalkan sintaksnya dan juga maksimum ring di 300 cm, low ring di 100, mid ring di 200 cm, dan kurang lebih fungsinya if-nya atau codingnya jadi bisa di atas 300 cm buzzer tidak akan menyala. Namun di saat ultrasonik membaca sensor di antara atau di bawah 100 cm maka dia akan high dan bunyinya delay microsecond-nya sangat singkat sehingga 100 milisecond dan bunyinya pip seperti itu. Sedangkan jika di antara 100 dan 200 maka juga akan berbunyi tapi tidak secepat bunyi yang pertama, dan juga di antara 200 dan juga 300 akan berbunyi juga tapi tidak secepat di bawah 100 dan juga di antara 100 dan 200. Baik, kita langsung saja buat di Proteusnya. Ini Arduino-nya. Kita ubah dulu. Nah, lalu ultrasoniknya. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita agak geser saja agar enak. Nah, lalu kita connect yang pertama 7 dan juga 6 sama trigger pinnya di 7 kok jadi 6. Jangan lupa power juga kita beri ground. Yang ini di 9 kita connect trigger pin ke 9 dan juga echo pin di 8. Kita place groundingnya ke ground, lalu kita placing juga power. Kita placing potentiometer, kita placing ground di salah satu sisi dan juga power di sisi yang lain. Bagaimana jika power dan ground terbalik pemasangannya? Tidak akan berpengaruh, cuman nanti jika plus akan ke, jika kita pluskan ininya dia akan membaca jaraknya negatif. Artinya semakin kita besarkan potentiometernya maka dia akan malah memperkecil jarak yang terdeteksi. Sama yang kita placing power dan juga ground. Juga sound ya, kita placing buzzernya di pin 3, kita ground. Oke, lalu kita placing ini dulu apa? Virtual terminal dulu. Oh, ya oscilloscope, sorry. Virtual terminal. Oh, ini. RX kita connect ke TX di virtual terminal dan TX di RX. Lalu tidak lupa kita konekkan kompimnya sebagai
konektor ke LabVIEW nanti ya. TX pada Arduino harus dikonek ke TX pada Compim. RX pada Arduino harus dikonek ke RX pada virtual terminal ya. Oke, seperti ini udah oke semua. Tuh, kita ubah dulu ininya. Ini harus menggunakan hex yang ultrasonic dari crack-nya agar dia bisa di-tag ya. Lalu di-tag. Oke, kita save dulu. Kita save dulu. Lalu Compim-nya kita ubah ke COM3. Ininya ke 1500. Sekalinya 8. Oke. Dan sekarang tinggal ke kenapa saya sering save, karena di laptop saya sering crash. Ya, saya save dulu. Lalu di program Arduino-nya kita compile. Setelah selesai compile, maka akan ada .hex di sini. Akan dicari. Nah, ini kita copy. Tidak bisa di klik kanan copy, tapi di Ctrl C copy. Ctrl C. Sini. Ctrl V. Oke, kita save lagi. Tuh. Jaga-jaga, lalu kita start simulation. Nah, ini membaca dia 400. Kita coba kurangi yang di sana 1. Nah, ini berkurang, angkanya berkurang 482, 444, 403. Kita teruskan terus 300. Nah, 288 ya, deteksi objek 300 sehingga buzzer saya berbunyi. Kita ke LabVIEW-nya, sebelum ke LabVIEW kita ke SPA dulu agar kita bisa pairing antara Deus. Oh, sudah ke pair. Kalau tidak ke pair kita create ya. Terus kita pair dan next di COM3 dan COM2. COM3 karena COM3 dan COM2 sudah terpasang, di COM2. Lalu kita finish seperti ini, nanti kita minimize seperti ini. Lalu kita buka LabVIEW-nya. Nah, nanti seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu sebelum saya running di sini. Jadi ini bisa resource name untuk penentuan COM-nya. Jadi karena kita sudah pair SPA COM3 dan COM2, dan COM3-nya tadi saya sudah pair Proteus, di sini COM3 tadi, maka di sini saya pair COM2. Nah, ini untuk perintah COM, ini serialnya, baud rate-nya kita samakan dengan Compim-nya 9600. Lalu ini adalah instrumen dan batch port-nya, jadi port yang kita mulai, jadi void loop-nya di sini adalah void loop. Jadi kita mulai port ataupun kaki yang COM yang port atau resource name itu sama saja, jadi COM yang kedua. Lalu kita mulai program logiknya. Di sini karena saya menggunakan 2 sensor ultrasonic, maka saya harus memparsing dulu agar tidak terjadi data yang sama terbaca gitu. Dan juga data yang ultrasonic yang kedua juga terbaca dan ada di sini. Jadi saya parsing dan juga keluar before substringnya ke ultrasonic yang pertama, data yang pertama, dan after substringnya setelah saya pisah akan dibaca di ultrasonic yang kedua. Lalu kita buat
chartnya, dan di sini logiknya saya seperti bilang tadi bahwa di bawah 100 dia akan men-trigger buzzer, dan antara 100 dan 200 dia men-trigger buzzer juga, 300 dan 200 juga men-trigger buzzer. Jadi ini menggunakan fungsi OR karena jika salah satu dari ultrasonic saja menyentuh maka buzzer juga akan tetap berbunyi. Dan di sini menggunakan fungsi gabungan sehingga salah satu terpenuhi juga fungsi OR di sini, satu terpenuhi maka buzzer juga akan aktif. Jadi kita coba running. Stop dulu. Nah, di sini tergantung dari sininya, jika dia menggunakan 1000 ataupun berapa agak lama, dan ini kita 2,5 agak lama ya, kita tunggu saja biasanya. Nah, ini sudah running. Di sini sudah di-run tapi di sini belum di-run, dan di sini saya sudah running. Kita tunggu. Nah, kita mulai baca. Sebelum substring, before substring dia terbaca biasanya 2 kali, kita lagi. Nah, ini adalah sinyal analog sehingga 554 dan 1054. Kenapa 554 dan 1053 kenapa tidak sama seperti yang di virtual terminal? Jadi karena kita menggunakan sensor ultrasonik yang tidak exact, artinya tidak membaca jarak di depan, dan juga dia punya ring di belakang, jadi dia menampilkan yang di belakang. Namun coba kita ubah yang di sini, jika nanti akan ada perubahan juga. Kita turunkan saja agar terdapat perbedaan ya, karena memang simulasi ini membutuhkan loading speed yang besar, kita harus bersabar saja. Mulai jika laptop spek dewa akan santai saja. Nah, sudah 400, sudah 360. Coba akan turunkan ke ini. Nah, di sini jika sudah kecil juga, nah, sudah 279, maka kita ada di live view. Nah, sudah berkurang juga, tapi dia tidak real time, artinya dia masih menunggu apa yang terjadi di sana, belum tentu di sini sudah terbaca. Nah, ini 467, terus ini nilai tengahnya, dan nilai tengah dari ultrasonik karena dia kan membaca besar, jadi kecil ke besar, dan yang terbaca di sini adalah yang terbaca di grafik sini, dan grafiknya kan tidak eksak yang saya bilang tadi. Jadi seperti itu dari saya, cukup. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.